Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan melakukan review mesin espresso otomatis DeLonghi Magnifica. Oke, untuk DeLonghi Magnifica ini sebetulnya adalah salah satu mesin espresso skala untuk otomatis gitu ya, mesin otomatis yang bisa kita taruh mungkin di lounge atau di rumah yang memang Sobat JPW mau hasil espresso dan hasil steamnya juga udah otomatis ya. Jadi nggak ribet-ribet, nggak harus bayar barista gitu ya. Di ruang tunggu biasanya itu cocok, atau di tempat-tempat kursus gitu ya. Nah, mesin ini apa sih keunggulannya? Nah, sebelum kita cek keunggulan dan kelebihan, saya harus info dulu. Apa aja yang harus Sobat JPW persiapkan sebelum menyalakan mesin ini? Jadi Sobat JPW perlu cek untuk di sebelah sini ada water tanknya, dan pastikan terisi. Di sini ada batas maksimum, dan jangan terbalik memasangnya. Nah, untuk water tanknya kita cukup pasang aja seperti ini. Kalau memang Sobat JPW tidak mau lepas, bisa pakai corong lalu dituang seperti itu. Lalu yang kedua, Sobat JPW perlu memastikan semua bagian tuh terklik. Jadi kayak water tank ini kalau didorong segini, dia nggak akan mau nyala nih, misalkan saya nyalain, kelihatan. Jadi dia sistemnya memang ada sistem sensor semuanya. Sama seperti mesin-mesin DeLonghi yang lainnya. Jadi kalau saya klik, sensornya hilang. Nah, ini juga di bawah nih. Kalau saya tarik dikit, tray-nya juga akan ada indikatornya. Jadi pastikan masuk semuanya, terklik semuanya, dan pastikan semuanya juga bersih. Nah, sebelum menyalakan, setelah diisi airnya, Sobat JPW juga perlu memasukkan biji kopi. Nah, seperti yang saya sudah info tadi di awal, mesin ini adalah fully automatic. Jadi kita tidak perlu tamping, kita tidak perlu melakukan macam-macam yang harus dilakukan oleh barista. Nge-grinding kopi pun sebetulnya kita tidak perlu, karena kita bisa langsung masukkan biji kopi dari sini. Nah, nanti di sini juga ada grindernya yang bisa kita setting nih. Nah, saya udah sempat ngulik sekitar 3 kali ya untuk hari ini. Dan ini saya pasang untuk grind size yang paling halus. Lalu kita coba masukin aja biji kopinya, ini pakai special blend ya dari JPW. Kalau ditanya ini berapa, nah saya tadi sudah sempat coba dan menghitung kurang lebih untuk pertama kali saya brew, kita pakai yang double tadi, dan ini aroma ya. Kalau di sini untuk makin banyak dosingnya. Jadi kalau makin kesana makin sedikit dosisnya, gramasinya sedikit, ini makin banyak. Nah, mentok di sini pun, full di sini pun, ini ketika saya pakai di double tadi kurang lebih hanya 8-10 gram. Jadi kalau dibilang dia double 8 dan 10 gram, jadi ekstraksinya sebenarnya agak masih under ya, karena hasil espressonya juga masih kurang kalau tadi saya ngulik pakai mesin ini. Tapi dia tetap bisa grind size-nya diatur lagi, meskipun ini udah mentok nih. Namun dengan cara membuka bodi mesin bagian belakang, jadi nanti ini bisa ditarik. Nah, di bawahnya nanti bisa di-set lagi untuk dihaluskan kembali. Gitu. Mungkin next konten kita bisa bahas gimana cara ngatur grind size-nya lagi. Nah, setelah biji kopi ada, setelah air juga sudah ada, cukup nyalakan. Nah, tapi Sobat JPW memerlukan jug atau apapun untuk menampung. Di sini ada, jadi mesin ini udah ada kayak auto cleaning gitu. Nah, kita nyalain aja, nanti kelihatan atau kedengeran akan ada pompa yang membuang bekas-bekas brewan sebelumnya. Jadi kita nyalakan. Nah, sambil kita cek berapa detik atau berapa menit dia bisa standby. Kalau tadi sih sekitar 1 menitan ya. Nah, ini masih mencoba untuk memanaskan. Dan seperti mesin-mesin yang saya pernah review, DeLonghi yang ada ECP3121, ada Dedica DeLonghi juga yang sebelumnya pernah saya review. Nah, ini udah keluar, dia kayak cleaning gitu, jadi selalu setiap menyalakan dan mematikan. Nah, ketika dia memang cleaning, ini ya memang begini, jadi jangan panik begitu dinyalain kok udah ngebrew sendiri mas. Bukan, ini memang membuang bekas-bekas atau sisa-sisa brewing yang sebelumnya. Jadi pipanya clean selalu, nih masih kedip-kedip sampai dia berubah jadi hijau, kurang lebih 45 detik tuh barusan. Ya, 1 menit ya kurang lebih. Nah, kalau udah begini, kita baru bisa gunakan. Nah, untuk menggunakan, seperti tadi saya udah bilang, ini
fully automatic. Jadi biji langsung jadi espresso. Jadi beans to cup. Kita nggak perlu lagi tamping, kita nggak perlu lagi grinding lagi. Kita cukup sediakan suter gelas, sediakan cangkir, lalu sediakan susu di jug, tinggal kita steam aja di sini, taruh di sini nanti. Nah, kita langsung mulai aja kita brew, dan kalau ditanya ini berapa gram, tadi saya udah jelasin di 8 sampai 10 gram. Caranya kita cukup pencet tombol-tombol ini. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Ini tadi power, ini single espresso, ini double espresso. Ini jika kita mau merubah dari brewing espresso ke steam. Ini single americano atau long black sih lebih tepatnya, jadi dia brew lebih lama. Ini double long black. Tapi ini semua tombolnya bisa disetting dan disesuaikan karena itu dengan timer atau volume gitu. Nah, ini ketika kita mau brew, kita cukup sediakan cangkir aja. Ini kita matiin dulu. Kita mulai brew dan kita pastikan mulai dari dia nge-grinding sampai dengan jadi ekstraksinya, kita sambil hitung. Jadi kita tara di sini dengan timer, dan nanti ketika kita dapat gramasi yang sesuai, biasanya saya pakai sekitar 20 gram ya hasil espressonya, ini baru dipencet lagi. Nah, kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Kedengeran ya suara grindingnya ya. Nah, ini kita buka biar kelihatan tuh. Nah, itu biji kopi lagi di grinding. Berapa detik nge-grindingnya sebetulnya sampai terpenuhi? Nah, ini 15 detik barusan. Tadi di 15, ini lagi tampingnya. Nanti saya juga kasih lihat di dalamnya ada sistem untuk tamping. Di 23 tadi baru mulai di brew. Nah, untuk hasil awalnya bisa dilihat. Ini dengan grind size yang mentok ya, tapi belum dikalibrasi lebih detail lagi untuk grind size. Saya selesain kurang lebih di 22 tuh. Jadi hasilnya kalau kita lihat, kita menggunakan grinder langsung bawaan dia nih 27 ya. Oke. Nah, kalau menurut saya ini kurang. Jadi kurang halus ya. Watery ya. Agak watery, kurang halus dan under. Ya, under. Dan dia kalau kita coba juga rasanya menurut saya juga nggak proper nih. Gitu. Pada saat sebelumnya saya menggunakan suter glass, kita coba di suter glass pun ini hasilnya nggak bagus sama sekali. Jadi kayak encer nih. Saya coba pindahin ke suter glass. Ya. Kurang bagus ya. Jelek ini mah. Ya. Bukan kurang bagus. Bukan kurang bagus lagi ya. Itu jadi jelek. grinder bawaannya jelek ya. Grinder bawaannya. Wah, Pak, kalau disclaimer jelek nanti ada yang marah lagi loh. Jadi sebenarnya tidak direkomendasikan. Ya, tidak direkomendasikan untuk menggunakan langsung grinder bawaannya meskipun kita udah mentok ini udah paling halus. Bisa disetting, dikencengin lagi lewat belakang, harus bongkar. Nah, kalau kita mau set lagi, kita buka bagian belakang terus kita bongkar. Kita halusin lagi, jadi nanti dari sini kelihatan nih Pak. Nah, kayak ada pin warna putih ya. Ya. Nah, itu pin warna putihnya bisa dikencengin, tapi mesti dibuka bodinya. Lo udah pernah kulik belum? Belum. Belum ya. Karena mesinnya memang hanya satu displaynya, jadi saya masih ya review dulu. Nanti kita buat konten khusus kulikan grinder ini ya. Untuk grinder sih DeLonghi-nya. Nah, tapi kalau kita mau pakai ini untuk diminum sih saya cobain aja sih ya. Coba. Coba ya. Aromanya sih enak. Asin? Tipis, nggak asin malah. Malah pahit banget kayak over. Masa sih? Kan harusnya ini asem ya? Iya. Asin-asin gimana? Ya, asem asin gitu ya. Ini kayak pahit getir gitu. Terus yang lebih terasa dari ini sebenarnya kayak aftertaste yang ganggu gitu. Kayak kopi tubruk kelamaan direndam. Ya, espresso under emang begitu. Tapi nggak asin. Tapi pahit, tapi ya kalau ini mau dinikmatin begini aja jadi kayak americano sih kalau kata saya. Tapi kelamaan direndamnya. Americano kok direndam ya? Kayak kopi tubruk. Kopi yang lebih relevan apa ya? French press lah. Jadi dia kan kayak tubruk modelnya metode, tapi dikasih grind size-nya agak kehalusan dikit, jadi medium agak halus, terus direndamnya lebih lama gitu. Lupa untuk di push, terus dituang ke cangkir lain. Nah, ini kayak gitu rasanya.
tebel-tebel pahit, ganggu gitulah. Jadi Tapi kesimpulannya grindernya perlu kalibrasi sih. perlu Grinder dioprek bawaan. belakangnya ya. Ya. Kalau kita pakai defaultnya dia akan menghasilkan rasa kayak gitu. Ya, dan kalau ini mau dinikmati atau diminum buat di rumah, jadinya kayak kita bikin espresso di French press, terus di brewing gitu ya, direndam agak lamaan, dituang lah kayak gitu persis rasanya. Kalau nilai dari 1 sampai 10 berapa nih hasilnya? 5, 4, 4,5. 4,5, hancur lah ya. Ya, Ini kurang. kita review benar-benar Kurang. jujur ya. Jadi Apa adanya. kurang banget dan ya encer lah gitu. Saya taruh sini aja. Saya cuci dulu gelas saya tadi. Nah, saya juga tadi sudah mencoba. Jadi si mesin ini kan bisa juga nih pakai bubuk. Jadi dia memang ada satu tempat gitu ya untuk masukin bubuk. Jadi kalau bubuk yang mau dipakai langsung, kopi yang dipakai udah bubuk, langsung masukin ke sini aja sesuai dengan gramasi yang kita inginkan. Nah, sebelum kita ke gramasi yang kita inginkan tadi, saya mau info dulu. Tadi berapa sih yang dipakai? Nah, kita bisa langsung cek di sini nih. Banyak sekali. Dan kelihatan dikit banget ya. Gitu. Dan itu dapat 26-nya benar-benar apa ya? 26 milinya tapi hasil ekstraksinya begini. Berapa gram nih bubuknya, Tok? Nah, ini mau ditimbang. Cara nimbangnya, nah ini hasil tadi saya ngulik 3 kali. Ini pakai grinder terpisah Pakai ya? grinder terpisah, lebih kering ya. Nah, ini kita timbang begini aja nih supaya kita tahu ini berapa gram. Kita tara dulu. Dan 0 ya. Ini 8 gram. $11 gram. Include tisunya saya nggak masukin. Ya. Masih banyak di sini, banyak Ya ya. 12 gram lah kurang lebih ya, sama sisa-sisanya ya. Bisa masih lebih tuh. Coba lihat. Tuh, 13. Oh, Ini masih. 13. Jadi dia sama airnya kayaknya. Kalau tadi saya pakai bubuk kopi 12 gram. Oh, sama airnya ya udah, Nah, berarti 12 graman kurang lebih. Sama airnya 12 gram tadi di grinder ini nih, grinder MB600 JPW. Hasil di sininya 25. 14. Kalau ini 14, anggap setengahnya air, setengahnya bubuk ya. Berarti 7 gram tadi yang diekstrak. Dikit banget, pantesan under ya. 7 gram. Iya. 7 gram segitu ini udah mentok ya, gramasinya Udah mentok, pakai yang paling betul. gede. Gimana kalau kita pakai yang paling kecil? Jadi 8 sampai 7 gram nih. Kalau kita lihat. Kita bersihin dulu. Dan kita coba untuk bekas tisunya. Nah, tuh. Ya kan 14 kan ya? Kelihatan ya? Ya. Sekarang kita akan coba menggunakan grinder ini. Nah, Ini grinder solusi nih ya. Ini solusi nih. ceritanya kita ngasih solusi. Kalau memang kita mau brewing dengan lebih baik tanpa ngulik bagian dalam dan ngebuka bagian dalam, karena otomatis kalau kita buka bagian dalam ya brok garansi ya. Karena buka segel dan macam-macam pasti itu. Gitu. Nah, saya brew 12 gram dengan grind size yang kayak kemarin, kayak video kita di sebelumnya. Oh iya, lupa, 12 gram tuh semana? Saya nggak punya timbangan, Mas. Nah, sama kayak kemarin sih, kita pakai bawaannya dia 1,5 kali. Nah, 1,5 kali, hasilnya kurang lebih 12 kurang 1. Kurang lebih segitu tuh. Kita pakai 12 gram. Nah, di 12 gram ini tadi kita udah coba 3 kali brew, berarti 4 kali sama yang tadi under itu. Hasilnya udah cukup relevan. Nah, kita siapin dulu grindernya untuk di sini menampung si biji. Untuk pakai grinder MB, saya nggak lupa jelasin, kita harus nyalain dulu grindernya.
Ya, baru masukin bijinya. Jangan taruh biji dulu sebelum grindernya nyala. Karena akan ngerusak burnya dan bisa bikin macet. Nah. Dan dia on demand sih kalau saya sarankan. Dia jangan ditaruh, ini kan 250 gram nih. 250 gram dipenuhin lanjut gitu. Jangan. Kenapa? Karena nanti dia kerjanya berat. Dan hasil gilingannya juga makin nggak stabil. Ini kita cek ya, tadi masuk 12, keluarnya 12 juga nggak? Oke lah ya. Ya hasilnya bagus, 12 juga, dan grind size-nya lebih halus daripada yang grinder bawaannya mesin ini. Sebelum dikalibrasi, pastinya bisa dikalibrasi nantinya. Kalau mesin kayak gini dia nggak bisa halus kayak espresso ya. Betul. Nah ini kalau kita mau langsung masukin ke sini, sedangkan di sininya masih ada biji kopi seperti ini, nanti dia akan lebih banyak masukinnya. Tadi saya udah pernah coba. Jadi dia akan kasih tahu bahwa udah ada bubuk, tapi awalnya dia akan ngegiling dulu sebentar. Jadi kayak 12 ini akan ditambahin, gitu, ditambahin si biji yang ada di atasnya. Nah kita coba ini 2 kali. Jadi pertama kita masukin dulu ini bubuk langsung 12 gram. Setelah masuk 12 gram ya di sini bubuk yang halus tadi, terus kita siapin shooter sama timbangan. Deketin, ini bisa turun naik ya. Sama saya suka lap dulu. Karena ini kelihatan tuh ada bekas tetesan yang sebelumnya tuh, yang encer tadi. Nah, supaya dia nggak ganggu nanti hasil ekstraksinya. Oh iya, hampir lupa. Pinter nih mesinnya, lihat deh. Ininya belum dimasukin, bos. Mana? Nih, Oh. kata dia gitu, belum dimasukin ini pembuangannya. Oke, siap, masukin. Jadi tadi ada merah di sini. Iya. Dan ekonya naik tuh. Berarti dia hemat listrik. Lihat aja di situ berapa? 0,5 doang. Nanti itu buat konten berikutnya tuh, daya listrik yang dipakai ya. Nah, kita turunin, kita taruh. Nah, kita coba brew sama kayak tadi. Kita timer juga, terus ini kita tahan buat mengingat ekstraksinya. 1, ini udah max ya. 1, 2, 3. Ya masih ada suara ngegiling ya. Padahal udah ditaruh bubuk ya. Itu dia ngegiling nggak sih, Tok? Ngegiling, tapi jadinya Nyampur nggak sama kebanyakan. bubuk kita? Nyampur sama bubuknya. Makanya kalau kita mau pakai bubuk, nanti saya sarankan yang belakangnya dikosongin, yang buat naruh bijinya. Nah ini mulai ditemping, kedengeran suara temping. Dan dia pasti akan over. Nah, baru ngalirin di detik 31 tadi. Iya ya, over ya? Over. Karena Banyakan double. powder ya? Karena double. Bubuknya jadi double. Nanti kelihatan pas selesai kita coba cek. Netes nggak tuh? Netes, tapi agak lamaan tuh mulai netes tuh. 31 baru netes detik 51. Tapi mesin espresso kayak gini gitu ya, maksudnya espresso yang udah fully otomatis, kita nggak bisa pakai kaidah-kaidah mesin espresso semi otomatis. Semi profesional. Ya, yang semi profesional. Semi otomatis ya? Iya, benar-benar. Ya. Wow, keren banget, Tok. Nah, dan dia pinter, lihat. Apa kata dia? Kata dia over, bubuknya kebanyakan, di bawahnya juga udah kebuang si ininya, sama airnya kurang, padahal airnya nggak kurang ya. Jadi dia ngedrip. Kalau kita pakai mesin espresso fully otomatis yang udah profesional ya, dia akan kasih tahu nih. Tuh. Dan ini jadinya banyak. Banyak banget. Ya, jadinya banyak, kita timbang lagi aja. Jadi kalau sobat JPW mau pakai bubuk aja, nah ini dikosongin dulu. Jadi dikosongin dulu nih. Ribet nggak tuh ngosonginnya? Gampang. Nggak harus dibalik mesinnya? Dibalik juga, tapi ini kita nanti minggirin. Nah ini kita lihat yang tadi dipakai, lumayan banyak banget nih. Kan saya masukin cuma 12 ya. Dan padat banget nih pupuknya. Oh iya. Ya. Dan ini tidak untuk ditiru, biarin kita aja yang bikin kayak gini nih. Jadi sobat JPW jangan melakukan hal itu. Nah, itu aja udah 20, belum saya
lapin yang nempel nih. Oke. Yang nempel banyak. Jadi dia ini gabungan dari 12 gram Ya, dulu gabung sama 12 gram tadi sama yang ya dia mungkin tadi 12 gram juga atau 14 gram atau berapa tadi itu? sekitar 8 sampai 10, Pak. Oh, 8 sampai 10 ya. Karena sama airnya tadi kan awal. Lihat. $25. Nah, caranya gimana biar nggak, karena dia memang nggak ada buat nutup tempat biji yang di atas. Ini 25 gram tuh. Banyak banget 25 gram. Kalau buat mesin ini kebanyakan. Nah, saya akan balikin dia. Jadi ini saya balikin, saya bikin si bijinya tuh hilang dulu. Tapi jangan lupa kalau mau melakukan ini, kita punya water tank dan kita juga punya pembuangan. Jadi ini dikeluarin dulu nih semuanya, karena kalau dibalik ya dia pasti akan tumpah nih. Nah, ini saya akan ambil tempat untuk taruh dia. Jadi si biji kopi ini ke wadah lain. Sebentar, saya ambil. Nah, ini biji kopinya kita akan letakkan ke wadah lain. Sana dikit. Ada cara lain nggak sih? Ada sih, ini dibuka. Terus diambilin satu-satu pakai sendok. Agak ribet ya. Nah, ini gini aja nih. Nah, tuh kan bijinya keluar tuh. Rumit amat ya hidupnya ya? Hah? Makanya kalau saya... Hidup lu rumit amat sih tuh, Pak. ini enteng kok, ini enteng. Kalau saya lebih prefer sih dia pakai bubuk aja langsung gitu. Tadi di awal saya udah sempet confirm nih, bikin videonya gimana nih? Ya udah kasih tahu aja kayak semuanya gitu. Jadi Ya, kita review jujur aja. Nah, kita review apa yang memang kita lakukan dan menurut kita ini bagus, menurut kita ini kurang, itu kita sampein semua. Gitu, kita masukin. Ya, dikit sisanya sih. Kita coba dulu lagi. Sama saya punya trik gimana ngosongin si apa namanya? Si grindernya dia nih. Ini kan grinder ya kita sebutnya. Kita trik ngosonginnya gimana? Kita giling aja. Nah, ini matiin dulu. Kita restart si mesin. Nah, ini saya matiin. Dia akan ngebuang nih. Tuh. Sisa-sisa yang ada di situ sebelumnya. Oh, ini sisanya. Sisanya. Berarti tadi masih banyak tuh di situ. Buktinya pas ngeflash aja warnanya begini tuh di pipanya. Malah ini jadi kayak espresso ya. Iya. Ini buangan itu dimatiin tadi, Pak. Oh. Nah, kita nyalain lagi nih. Pas dinyalain, ini kita buang dulu biar kelihatan. Kita nyalain, dia ngeflash lagi nih. Jadi setiap nyalain dan matiin dia pasti ngeflash. Nah, 1 menitan kayak tadi. Ini baru tuh, baru mulai bening tuh. Tadi udah kayak espresso ya. Nah, sampai benar-benar bersih kebilas. Nah, hilang dulu semuanya, dia berhenti nanti. Ini saya belum ngebrew, baru nyalain dan ngidupin. Jadi dia benar-benar kebilas sampai semua bagian dari mulai tampingan otomatisnya dia sampai pipa-pipa dia semuanya bersih. Gitu, sensornya nggak mengindikasikan tadi nyala semua nih. Berarti tandanya ada yang salah sama mesin ini. Karena tadi kita paksa over. Ini masih agak butek di sisa awal tadi. Kita numpang ke Duetto ya. Nah, ini caranya gimana kalau kita mau buang sisa. Ini kan di grindernya masih ada nih. Masih ada tuh. Dikit biji kopinya ya. Nah, simpelnya kita lakukan brew, cetek. Tapi jangan, nah kosong tuh suaranya tuh. Iya. Udah nggak kedengeran ngegiling lagi kan? Kalau udah kita pencet lagi aja. Nanti bubuk yang tadi dibuang ke bawah. Gitu. Jadi dia benar-benar kosong dulu, nggak ada yang di grinder, baru kita pakai bubuk yang bener.
Nah, suaranya lagi ngebuka tuh. Lagi ngelepas bubuk kopi yang udah di grinder, baru kita cek di sini. Nah, tuh sisa-sisa air yang nggak keluar, bubuk-bubuk yang masih sisa, dia buang. Nah, ini saya akan coba cuci dulu di belakang sebentar. Setelah cuci, saya akan balik lagi nih. Saya cuci, kayaknya jorok banget ya tuh. Saya cuci dulu ya, Pak. Rumit banget hidup kita ya. Ah, elah. Udah dah, kesimpulannya, kalian jangan pernah pakai nih grindernya nih. Ini sangat tidak direkomendasikan untuk menghasilkan espresso yang proper. Oke, sambil kita tunggu Tito cuci ya. Ini kita cut dulu ya. Oke. Nah, ini kan udah dicuci nih penampung ampasnya. Selain penampung ampasnya, nah kita akan temukan di sebelah sini nih. Kita buka dulu water tanknya ya. Ini di sebelah sini. Bukanya tinggal ditarik aja. Nah, ini adalah tamping otomatisnya. Nah, tamping otomatisnya juga pasti kotor nih, karena tadi habis kerja berat. Oh iya, untuk biar bisa dibuka, ini kan bisa dilihat nih. Dia posisinya harusnya ditarik bisa langsung dibuka, ini kan nggak bisa. Jadi kondisi dia berarti lagi standby nih. Supaya dia nggak standby, sebelum kita melakukan itu, kita posisikan dulu semuanya. Nanti dia memposisikan diri nih. Kan ini nggak ada bijinya. Dia nggak ada bijinya, kita coba untuk brew, pasti kan nggak bisa nih. Kita selesaikan sampai dia memposisikan diri seolah-olah sudah melakukan brewing. Jadi dia balikin lagi posisinya ke standby. Nah, barusan lagi nyesuaiin. Kedengeran suaranya kayak apa ya, kayak mesin fotokopi. Oke, udah cukup, berhenti. Kita tarik water tank. Kita buka. Nah, posisi dia kalau ke sini. Nah, ini posisinya kan ke atas. Kan lupa kok nggak bisa dibuka ya. Ngapa ya dia ya? Ngapa ya? Ayo lo. Enggak. Bisa lah. Oh, ininya harus lupa. ke arah sini nih, harus ke arah sini. Ini lagi nyiapin bubuknya nih. Jadi dianya harus ke arah. Tadi lo buka bisa? Tadi bisa, sebelum ini. Coba Oh, dia bisa di ini setelah mati. Coba dulu ya. Kalau hidup dia nggak bisa dinyalakan. Kan ini masih hidup. Ntar saya ulang di situ. Nah, oke. Jadi kalau kita mau buka si tamping otomatisnya, nah ini kita harus matiin dulu mesinnya. Pada saat mesinnya mati, baru kita buka nih. Mesin kita udah matiin. Nah, posisi dia, nah ini udah ngebalik nih, udah ke arah sini. Kalau tadi kan posisinya gini nih, pencetannya ke sini. Jadi kayak dia sedang menunggu bubuk atau biji yang datang dari hopper beans. Begitu dia ngadep ke sini, turun, baru dibalik ke sini. Kalau posisi mati, dia udah balik lagi ke sini nih. Nah, ini juga kita perlu bersihin nih. Tuh, ini Buseng. hasil kerjaan kita tadi pakai bubuk dan biji yang di atas. Ini kita bersihin dulu juga. Sama Ini kayak kita melanjutkan kerumitan hidup kita yang kedua ini ya. sebelum kita mau brew lagi dengan bubuk yang benar, kita harus ya bersihin dulu ini juga. Caranya gimana? Ini boleh kena air, jadi nggak ada masalah kalau kita siram di air mengalir, terus kita lap, dan dia bisa diturun naikkan nih nanti. Nah, jadi bisa dibersihin nih semuanya nih, dan dia aman untuk dicuci dengan air. Nah, kita ke belakang lagi, kita cuci dulu Kita dengan... cut lagi nih berarti nih? Ya, cut lagi, cut cuci lagi dengan air mengalir ya. Oke. Kerumitan hidup dilanjutin ya. Setelah di-cut dan melanjutkan kerumitan, ya, kita udah bersih nih si temper otomatisnya dia nih. Udah clean semuanya, udah nggak ada ampas-ampas kopi dan bubuk kopi. Sama kayak tempat ampasnya juga udah clean. Dan dia di bagian bawah tuh tembus kayak gini tuh. Jadi bisa kelihatan nanti kalau emang ya ampas-ampas bubuk kopi pada netes, ntar bisa kita bersihin juga. Gue ini ngeliatnya kayak ini tau nggak lo?
energon apa tuh? Transformers. Kalau lebih mirip kayak bisa berubah-berubah gitu ntar. Cube-nya itu. Iya, cube-nya. Kayak mesti dikulak-kulik gitu ya. Dan ini posisinya kalau dia tadi lagi standby dia begini nih. Ditaruh bubuk ya kan. Terus setelah ditaruh bubuk lengkap ini ke tekan. Nah, kayak tamping otomatis gitu modelnya nih. Pas ditarik gini dia jalan nih. Nah, baru di-press dan di-push sama air. Oke. Udah sih sesimpel itu. Nah. Kita taruh ya. Sekarang kita kasih solusi biar hidup kita tidak rumit, karena hidup kita ini udah rumit sebenarnya toh. Udah penuh dengan masalah. Jangan sampai karena mesin ini Makin rumit lagi. Ah. Iya kan? Iya, benar. Lo punya solusinya nggak nih? Nah, solusinya kayak gini. Biar Ya, nggak kita makin pasang rumit. sampai bunyi klik lagi juga. Nah, kalau udah bunyi klik nanti dia 3 kali pasang dan ditaruh lagi kayak tadi. Anggap aja hal tadi nggak pernah terjadi ya, Sobat CPW. Kerumitan yang tadi nggak pernah terjadi. Kita nyalain lagi dari ulang. Jadi Kita gini, ini ibaratnya kita baru beli mesin nih, taruh rumah nih. Nah, yang tadi nggak ada. Yang tadi nggak ada deh, tadi nggak ada Tadi nih. nggak ada. Kerumitan tadi lu nggak usah ngalamin. Pokoknya prinsipnya jangan dipakai di ini nih. Hidup lu bakalan rumit, ya kan? Penuh masalah pasti kalau lu pakai ini grinder. Kita Oke. nyalain dulu sambil ngebuang, sama kayak tadi 45 detikan kurang lebih. Kita siapin aja nih bubuk dengan giling pakai mesinnya MB600. Nah, itu dia udah standby tuh. Kita pakai 12 gram. Di sini aja ya. Di sini boleh nih, 12 gram. Oke, dengan 1,5 takar. 1 takar. Setengah takar. Ya, 12 gram. Ih, keren banget ya. Berapa tahun lo belajar toh? Nah, Bisa pas 6 gitu toh? tahun, Pak. Itu. 6 tahun. 6 tahun. Gila. Kita Nggak siapin kaleng-kaleng dulu. ini. Kita siapin dulu. Ini kayak dejavu ya. Tadi udah pernah. Iya kan? Hah? Gila lo kayak jadi mengenang masa lalu lo. Oke, disiapin dulu bubuk tempat penampung hasil gilingan. Kita nyalain, baru kita taruh bijinya. Ini kita lagi menuju fase hidup tenang ya? Hidup tenang tanpa kerumitan-kerumitan yang tadi ya. Oke, ini solusinya. Grind saya sama kayak yang kemarin. Jadi grinder MB yang udah dimodifikasi ya. Jadi kita bikin dia grind size-nya memang sesuai untuk semua mesin DeLonghi dengan mentok kayak gini nih. Di nolnya dia udah sesuai sampai suaranya hilang tadi. Nih, kita cek lagi dia memang pakai bener-bener 12 gram, medium to fine. Hasilnya 12 gram. Cakep ya. Mantap. Nah, jadi kita akan hilangkan semua kerumitan yang tadi. Ini cukup taruh sini. Jadi yang tadi nggak ada ya videonya ya. Nanti kalau nonton yang tadi bisa ketawa-ketawa aja. Nggak kita cut kok. Nggak kita cut. Kita masukin semua. Bisa ketawa-ketawa aja, terus dibersihin. Ntar kalau dikit. dari DeLonghi-nya, pabriknya Mbak Li nonton kan mungkin bisa evaluasi. Nah, bisa diperbaikin juga. Grinder bawaannya benerin lah, yang bagusan dikit kayak gitu loh. Atau dikalibrasi dulu kayak sebelum Iya, dikirim. jangan nyusahin customer lah. Siapa? Nah, kita udah siapin Malah shooter gue yang glass ngomel juga. kok. Lah, kok kesel? Lah, kok bapak yang kesel, saya yang di videoin. Nah, untuk brewing sama kayak tadi. Jadi bisa diturunin nih. Elap dulu ya. Saya suka dielap dulu biar bersih. Nah, nanti perhatiin dia first drop sama nanti saya pencet dan tahan di sini supaya kita setting ini di record ya. Mulai di double ini mentok juga karena memang udah pakai grinder yang di luar ya. 1, 2, 3. Nah, suara gilingannya ada kan? Tapi nggak ada bubuknya. Tapi nggak ada bubuknya. Dia bubuknya turun otomatis. Berapa detik nih? Biasanya 15 sampai 20 sih. Nah, 17 tuh barusan. Lagi di tamping tuh dia. Nah, tamping udah kelar, mulai di 25 nih. Nah, mulai di 25 dialirin air. Wih. Tuh air sebelumnya tuh. Kalau mau dibuang dulu juga boleh tuh barusan air. Karena bener-bener clean banget tadi.
Nah, first drop di 35 tadi. Gila. Bedain sama yang tadi hasil ekstraksinya. Widih. Nah, ini kita lepas nanti pas dapat di 20 gram lah ya. Ini Kelar. oke nih. Udah kelar. Lihat 3 layeringnya, hard body kremanya. Wah, kalau di sini agak silau sih, ntar gua matiin dulu. Ntar, Sip. matiin dulu. Ah, malah gelap ya. Diangkat aja, diangkat. Ini 24 mili hasilnya. Kalau kita aslinya sih kelihatan. Nah. Ya, sip. Gitu. Dan Jauh banget sama yang tadi, sumpah. kremanya juga ada tuh. Bold gitu. Ini special blend beneran nih. Matiin lampunya kali, Pak. Terang banget di situ bentar. gini loh. Body hard Widih. kremanya beda banget sama yang tadi ya. Yang tadi kayaknya videonya dilupain deh. Hah? Yang tadi dilupain aja, apaan sih tadi tuh ya? Nih, DeLonghi yang bener lah kalau bikin grinder. Ngaco aja lu, mesin mahal, grinder. Nah, dikalibrasi bisa Nggak jelas sih, kayak tapi gitu. kalibrasinya mungkin sebelum Ya, kalau kalibrasinya harus bongkar garansi ya repot lah. sebelum dikirim harusnya sih. Nah, ini kita langsung bikin latte cup gede aja karena espresso 24 tuh. 2 kali dari bubuk yang saya pakai, tadi saya pakai 12. Nyalain dulu. Nah. Silau banget. Nah, ini gitu. 24 ya. Nah, untuk steamnya, nah sama seperti mesin-mesin yang kemarin, yang sebelumnya, kita perlu pencet ini dulu. Jadi berubah dari brew ke steam, kita pencet, dan kita siapin jug untuk menampung bekas atau steam yang masih jadi air nih, kita langsung rubah nih. Nah, lihat bentuknya masih air. Oh, ini sih sama kayak Dedika, sama kayak sama kalau yang ECP ini. ya? Nah, sambil dia mastiin dia udah jadi uap, ini juga nanti udah nggak kedip-kedip lagi. Kita pakai susu fresh milknya untuk steaming. Nah, saya kemarin kan mau coba ditahan ya bawahnya. Sekarang dapet nih yang pas nih. Yang pas Ini dapat. ceritanya lo mau jadi Dritan nih? Nah, deritan loh nih kayaknya. Dritan lo? Nah, Bukan pasin. Drita Lalsela? Bukan deritan saya, Pak. Oh. Dipasin. Derita lu. Pasin kayak gini. Dan posisinya enak gitu ya. Posisinya enak. Dinyalain aja. Biarin sampai, nah saya timer nih, mulai. Mulai di timer. Keren ya espressonya juga ya. Kalau Iya. pakai grind size yang bener. Iyalah. Jadi sebenarnya pada umumnya sama aja sih, ECP 3121, Dedika yang EC 689 sama ini nih Magnifica. Basicnya sih sebenarnya mungkin dia masih pakai kayak apa ya, unpressurized porta gitu ya. Jadi cocoknya grind size-nya memang nggak terlalu halus, tapi nggak sekasar bawaannya dia juga sih. Iya. Gitu. Sambil dipegang-pegangnya dulu nih. Tinggal saya taruh doang nih. Kalau tadi sih sekitar 40-50 detikan. Nah, itu udah 40-50 detik. Udah 50 detik ini cukup panas nih. Kelar 50 detik. Turunin dulu. Jangan lupa. Lihat hasilnya. Ini dilap ya, jangan lupa ya. Kayak foamy ya. Ini kita flash dulu, jangan lupa. Kalau Sobat JPW lihat kayak foamy, nanti dulu. Nah, kita cek. Foamy nggak? Foamy nggak, Pak? Ntar gue lihat. Silky, tapi silkinya memang lebih tebal Ya, dibandingin silky kita kalau lebih pakai tebal steam biasa. yang biasa ya. Nah, ini sih kalau buat pattern-pattern Tulip-tulipan. standar sih oke sih. Asik lah ya. Panasnya juga pas di 50 detik tadi sih. Ya, Sip, keren. gitu. Dan memang hasilnya ya nggak bisa dibohongin ya. Ibaratnya kalau kita memang proper untuk kalibrasi, jadi kalibrasinya lebih penting sih daripada benar jatuh, sorry. Itulah kenapa espresso itu lebih utama tergantung grindernya, bukan mesinnya. Iya betul. Grinder nomor 1, sholat nomor 2. Bukan. Mesinnya nomor 2 maksud saya. Jadi grindernya proper, hasil grindernya
ideal gitu ya dan konsisten terus, kita nggak rubah-rubah si grinder ini nih, grinder manual ini kita nggak rubah-rubah sama sekali dari awal kita review DeLonghi 3121 yang ECP, Dedica sama Magnifica. Grind size-nya sama semua, hasilnya juga proper semua. Dibanding kita make grinder bawaan tanpa kalibrasi dari burnya kita halusin lagi gitu ya. Grind size-nya kita halusin lagi. Jadi sebenarnya ya kalau hasilnya begini, tadi kita pakai bubuk aja atau kita belinya boleh bubuk aja. Gitu, belinya di JPW ya, ini pakai special blend. Masukinnya 12 gram. Steamnya kayak tadi, ditaruhin alas, boleh saucer atau tatakan. Steamnya ditinggal aja ya jadi sih. Kalau beli bubuk di JPW requestnya apa? Tingkat kalau di JPW medium to fine. Requestnya itu medium to fine. Jadi medium to fine kita punya grinder yang memang udah kita bisa setting untuk tingkat kehalusan ini sih. Jadi dia nggak terlalu halus. Kalau ini dipakai buat mesin espresso kayak Duetto nih, under jadinya. Ya. Gitu, jadinya under pasti. Karena presurnya beneran. Kalau ini perfect jadinya. Gitu. Nah, sebelum kita sudahi video ini, saya akan info dulu nih, untuk mematikan dan untuk menggunakan kembali tadi dari steam ke brew, kita perlu pindahin lagi kayak tadi nih. Misalkan tadi posisinya di steam nih, kita ulang tadi di steam ya. Keluarnya kan uap. Keluarnya uap. Dia napas dulu tuh kayaknya. Nah, keluarnya kan uap. Buat pindah lagi ke brew, kita ke kiriin dulu. Sebetulnya ininya nanti akan berubah dengan sendirinya ke sana ketika kita nggak pakai. Jadi kalau yang ini atau ini kan kita berubah dari steam, kita pencet lagi brewnya. Kalau dia nggak perlu kita pindahin ke sini, kita diemin aja. Yang penting udah di flush, udah bersih ya tadi steamernya. Dia pindah sendiri nih nanti. Dia nyala dua-duanya di bawah nih. Nanti kalau memang udah siap jadi brewing, sistemnya udah nggak panas, udah turun gitu ya. Kita buang dulu, numpang mulu sama Duetto ya. Nah, ini coba kita cek ke sini. Berubah. Steamnya udah nggak nyala lagi. Belum saya brew. Nah, kalau matiin sama, karena tadi ini udah dibuang dan di steam dan pressernya dia udah turun, tinggal matiin aja. Dan saat matiin, kita bisa lihat dia pasti akan buang sisa-sisa atau bekas-bekas brewingan sebelumnya. Dan itu akan otomatis dia buang. Jadi dia kayak ngebilas sendiri gitu. Nah tuh, masih ada tadi butak-butak coklat dikit pas turunan pertama ya, drop pertamanya, lama-lama sampai bening. Ketika bening, diposisikan lagi si temper otomatisnya dan mati. Oh, jadi dia sebelum mati begitu dulu ya? Sebelum mati pasti akan ada airnya. Jadi kita perlu apa ya? Perlu naruh tampungan di sini karena dia turunnya nggak bener-bener jatuh ke sini sih. Sama satu lagi, dia kalaupun memang penampungan airnya Sobat JPW penuh nih, nah, misalkan penuh nih, saya sengajain penuhin, nanti dia akan naik nih. Nah, ini kita lampungnya angkat. Ya, ini bekas-bekas tadi nanti kita bersihin. Jadi dia kalau airnya naik, dia naik sendiri dan nanti kelihatan di sini. Jadi kalau Sobat JPW memang perlu buang, dia kayak udah ngasih tahu nih, udah penuh nih gitu. Dianya naik nih, nonjol. Nah, yang tadi kita brew ini perfectnya, ini bubuknya tuh. Ya beda jauh sih sama yang tadi. Iya. Lebih ke bentuk lah ya. Nah, ini hasil kita tadi menyusahkan diri sendiri ya di awal kayaknya bagus ya, padahal enggak. Gitu sih. Nah, kesimpulannya jadi kalau mesin ini sebenarnya ada dua. Pertama, mesin ini memang sudah fully automatic. Jadi kesimpulannya ada dua ya. Mesin ini udah fully automatic, dia bisa beans to cup, tapi ada tapinya. Kita perlu kalibrasi dulu si grind size-nya dulu, benar-benar dibuat sesuai. Kalau nggak mau kalibrasi berarti jadinya powder, jadi powder to cup yang memang udah digiling sesuai dengan yang kita butuhkan untuk kalibrasi. Tapi kan kalibrasinya harus bongkar itu belakangnya. Ya, kalibrasinya harus bongkar belakang, berarti lebih baik ya punya grinder yang lain. Dan ini udah proper sih grinder ini, grinder MB600-nya JPW udah proper buat bikin grind size sesuai. Dan ya kesimpulan yang kedua, kalau memang Sobat JPW nggak mau pusing-pusing ya tadi, beli grinder ini sama paket ini, sama mesin ini dan udah ada paketnya. Cuma 13 jutaan aja. Dibanding 12 juta ya nambah sejuta aja ya, sejuta aja udah dapat kopi juga,
udah dapat macam-macam equipment, tamping mat dan lain-lain. Sebetulnya jadi kayak ya nggak usah pusing, nggak usah ngebongkar-bongkar lagi, udah tinggal digiling nanti minta Nanti kita settingin juga dari sini ya. Kita settingin grind size yang sesuai, ya udah tinggal bikin aja gitu. Dan ini mesinnya bisa nggak sih nanti buat es kopi susu kekinian? Biasanya ada pertanyaan kayak gitu ya. Bisa, karena hasil espressonya kayak tadi bisa dilihat ya. Syaratnya grindernya terpisah. Betul, syaratnya grindernya memang sudah proper dan bisa ngehandle kalibrasinya dia sih, seperti itu. Oke, demikian ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.